selamat datang di podcast kami. Kami dari kelompok 3 Etika Profesi Agribisnis. Perkenalkan, nama saya Lelis Rotul Lydia. Dan saya Muhammad Walidi. Kami akan membahas tentang isu etika di dalam dunia bisnis. Stay tune ya, see you. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami. Saya di sini akan mewawancarai Bapak Abdul Rahman selaku pegawai giling usaha padi di Desa Pandean Sengong Agung, Pasuruan. Ya, kita akan bertanya sedikit tentang perusahaan penggilingan padi kepada Bapak Abdul Rahman. Baik, saya akan mempertanyakan beberapa pertanyaan ya Pak. Yang pertama, bisa ceritakan sedikit tentang posisi Bapak di perusahaan dan tanggung jawabnya di perusahaan ini. Sebagai salah satu pegawai di penggilingan padi. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, bagaimana pekerjaan Bapak di perusahaan secara umum? Pertama, menerima gabah dari petani, terus dikeringkan dengan oven, terus digiling, lalu jadi beras. Oh, berarti di sini melalui sistem oven ya, Oven, bukan ya. manual dari sinar matahari gitu. Pengiringan dari oven. Itu skema penjualannya itu bagaimana Pak? Penjualannya dibawa ke toko, ke pasar. Berarti dari sini langsung ke toko dan ke pasar gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Menurut Bapak, apakah perusahaan sudah cukup adil dalam memperlakukan karyawan dengan latar yang berbeda? Menurut saya cukup adil untuk melakukan karyawan yang berbeda. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Seberapa penting etika bagi keberlanjutan dan reputasi perusahaan? Penting karena menjaga reputasi perusahaan agar konsumen percaya. Baik, apa harapan Bapak terkait etika perusahaan ke depan? Harapan agar perusahaan semakin mengutamakan transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap kegiatannya. Baik, itu tadi sekilas penjelasan dari Bapak Abdul Rahman selaku karyawan dari perusahaan giling padi terkait etika di perusahaan. Terima kasih Pak atas partisipasinya dengan kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Agribisnis ingin membahas tentang terkait isu-isu etika di dunia bisnis. Baik, saya hari ini bersama Ibu Purnama selaku pemilik usaha di Slepan, yakni Sumber Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Purnama. Baik, Ibu langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana Ibu memastikan usaha ini mematuhi aturan hukum yang berlaku, baik dalam perizinan, ketenagakerjaan maupun operasional sehari-hari? Ya, kami ikut aja aturannya. Kalau misalnya untuk perizinan usaha kita harus punya izin untuk usaha, dan untuk karyawan kita kalau bisa diikutkan BPJS Ketenagakerjaan juga. Untuk karyawan saya juga harus mengawasi kerjanya biar bagus dan menghasilkan yang bagus juga. Oh, jadi seperti itu. Terus, bagaimana langkah yang dilakukan untuk menjaga transportasi dan kejujuran dalam setiap transaksi, terutama dalam hal timbangan dan penentuan harga? Kalau soal timbangan dan harga kita harus jujur, dan untuk harga juga kita harus mengikuti peraturan. Untuk timbangan kita
harus kasih tahu untuk pembeli. Misalnya harganya berapa, kita jualnya berapa, pengambilannya berapa. Kita harus sesuai dengan kejujuran dan transparan untuk jual belinya. Terus bagaimana perusahaan menangani perbedaan budaya, baik kebiasaan atau nilai yang dimiliki oleh pegawai, pemasok, dan pelanggan? Kita harus sabar menghadapi omongan-omongan yang misalnya kurang baik. Kita harus juga sabar menghadapi konsumen, untuk menghadapi langganan kita juga harus sabar. Dan kita untuk menjualnya harus ramah, harus sesuai dengan apa yang kita jual. Kalau misalnya barangnya bagus, kita bilang bagus. Kalau jelek, kita bilang jelek. Kalau misalnya nggak sesuai, ya bilangnya nggak sesuai. Terus menurut Ibu, apa bentuk tanggung jawab sosial yang Bapak Ibu terapkan dalam usaha ini terhadap lingkungan maupun masyarakat sekitar? Kita harus jadi pengusaha di kampung itu harus bisa membantu sekitar. Misalnya kalau misalnya orang sekitar kita panen, kita juga harus siap untuk membeli kabarnya dan nggak bikin harga jatuh, dan ikut juga lingkungan biar bersih. Untuk membersihkan misalnya pengairan untuk air mengalir ke sawah, ada sampah-sampah, kita juga harus mengikuti untuk membersihkan juga. Untuk pertanyaan yang terakhir, yakni sejauh mana sih etika bisnis berpengaruh terhadap keberlanjutan dan perkembangan usaha ke depan? Kalau misalnya kita kerjanya jujur dan baik untuk pasti kepercayaan orang lain, pasti usaha kita akan berhasil dan berkah barokah untuk umur hidup. Baik, terima kasih atas waktu luangnya Ibu. Baik, kita lanjut ke sesi berikutnya dan tetap stay tune di channel podcast kita. See you. Assalamualaikum.